Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alifianto Sinaga dengan NIM akhir 307 dari kelas EF 10Q. Di sini saya akan mengerjakan tugas live coding, tugas terstruktur 4. Nah, di sini sudah ada filenya, tugas terstruktur 4 untuk soalnya. Nah, di sini itu ada beberapa package di mana nanti kita akan menyelesaikan pada bagian package service implementasi ini. Nah, di sini ada package connection, di mana package ini digunakan untuk mengkoneksikan program ini ke database MySQL. Lalu ada package entity, di mana package ini digunakan untuk membuat tabel untuk di MySQL-nya. Nah, selanjutnya ada interface barang service dan juga ada penjualan service. Mana interface ini digunakan untuk service di ini pada bagian service implementasi. Nah, di sini kita akan mengerjakan pada bagian penjualan service implementasi ini. Mana kita disuruh untuk menyelesaikan program ini, membuat program ini agar nantinya program ini bisa berjalan dengan lancar dan tersambung ke database MySQL. Dan yang terakhir di sini ada test package ya, untuk mengetahui apakah program service yang kita buat ini berhasil atau tidak. Di sini ada 3 kelas untuk tes hasilnya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah terhubung ke database. Di sini saya sudah membuat database baru yang bernama PBU tugas 4, di mana pada database ini saya sudah mengimport program untuk membuat entity atau tabel ini. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel barang, penjualan, dan juga penjualan detail. Ya, langsung aja kita ke membuat programnya. Oke, pertama-tama di sini sudah ada beberapa library untuk nanti kita bisa digunakan di dalam program ini. Lalu di sini kita berada di kelas penjualan service implementasi yang mengimplementasi penjualan service ini yang tadi ada di package service ini, yaitu ada di interface penjualan service. Nah, di sini kita menggunakan koneksi untuk nanti agar terhubung ke database. Di sini kita buat koneksinya itu private. Lalu di sini kita membuat konstruktor untuk objek penjualan service implementasi ini. Di sini koneksi dikembalikan sama dengan connection. Ya, langsung aja kita ke programnya. Pertama-tama kita di sini akan membuat perintah SQL untuk penjualan dan juga penjualan detail. Di sini kita membuat string sama dengan
kode penjualan, lalu kode barang, lalu ada yang terakhir jumlah barang. Lalu ada 3 tanda tanya untuk setiap parameternya. Nah, ini untuk perintah SQL-nya. Selanjutnya kita akan membuat untuk program transaksinya, yaitu untuk penjualan dan juga penjualan detail. Di sini kita akan membuat untuk yang bagian penjualan terlebih dahulu. Di sini kita buat set auto connect-nya menjadi false terlebih dahulu. Kita buat set auto commit-nya. Ini kita buat menjadi false. Lalu setelah itu kita buat program untuk menyimpan penjualannya. Kita menggunakan prepared statement. Prepared statement penjualan sama dengan connection prepare statement SQL penjualan lalu PS penjualan set string skill penjualan, lalu
dot get kode selanjutnya ps penjualan dot set dot date Oke, selanjutnya kita buat sini ps penjualan execute update Oke, di sini kita menggunakan private statement penjualan .execute update untuk mengeksekusi update dari pengambilan penjualan ini. Oke, selanjutnya kita akan mengambil penjualan detail ini untuk nantinya kita bisa menyimpan detail penjualan dari hasil penjualan ini. Statement kalau kita buat di sini objeknya namanya ps detail sama dengan connection dot prepare statement, lalu dalam kurung kita buat SQL penjualan detail. Selanjutnya kita buat isinya. Sini kita buat perulangan for penjualan detail
get penjualan detail, lalu di sini ps detail dot set string. Yang pertama itu ada penjualan dot get kode, lalu ps detail set string. Yang kedua itu detail dot get barang, lalu dot get code. Lalu selanjutnya yang ketiga ps detail lagi, kita set integer, tiga detail dot get jumlah barang, lalu get kode, selanjutnya kita buat ps detail add batch, setelah itu kita buat ps detail execute batch. Sini untuk ps detail add batch dan juga execute batch ini digunakan agar nantinya ketika mengeksekusi beberapa operasi insert dari program di atas ini bisa dilakukan secara efisien. Oke, setelah itu kita buat untuk commit-nya. Nah, setelah itu kita membuat commit transaksinya, karena jika program ini berhasil maka nanti akan di-commit transaksinya. Namun jika tidak maka transaksinya akan di rollback.
sini kita buat jika programnya tidak berhasil, maka transaksinya akan di rollback. Di sini kita menggunakan catch SQL exception Oke, sini kita try connection rollback. Lalu catch lagi SQL exception x dot in stock trace. Oke, ini untuk metode atau prosedur insert penjualannya. Sebelumnya di sini masih ada lanjutan untuk ini, print stock trace. Lalu di sini kita buat finalnya. Ini try connection set out. Kita buat lagi auto commitnya jadi true. Sini kita catch SQL exception dot in stock trace. Nah, kira-kira seperti ini untuk program dari prosedur insert penjualannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian metode get all penjualan. Sini list penjualan. Pertama-tama kita akan membuat array list untuk list penjualan ini. Penjualan. Ini kita buat objek baru bernama penjualan list
buat menjadi array list baru. Setelah itu kita memilih record dari tabel penjualan dan juga penjualan detail dengan cara string SQL penjualan sama dengan select from penjualan lalu string SQL penjualan detail sama dengan select from penjualan detail join barang kode penjualan sama dengan tanda tanya. Nah, di sini untuk nanti kita program memilih semua data yang terdapat pada tabel penjualan dan juga begitu juga dengan penjualan detail. Namun di sini setelah memilih record dari tabel penjualan detail, lalu nanti akan melakukan join dengan barang untuk mendapatkan informasi detailnya untuk setiap penjualannya. Setelah itu di sini kita try prepare statement ps penjualan dengan connection prepare statement SQL penjualan. Ini kita buat untuk result set dari penjualan. Kita buat objek baru yaitu rs penjualan atau result set penjualan dengan ps penjualan execute query. Lalu kita buka kurung kawal untuk isinya. Di sini kita menggunakan
perulangan while, prosedur while, untuk nanti menghasilkan kode dan juga tanggal penjualan, garis penjualan. Next. Lalu kurung penjualan, sini kita buat objek penjualan sama dengan new penjualan. Lalu penjualan dot set kode rs penjualan dot get string terus ini kode. Setelah itu penjualan set ini untuk tanggal, lalu rs penjualan kita menggunakan get date untuk tanggalnya, lalu kita buat tanggal di sini. Oke, selanjutnya kita akan buat program untuk mengambil detail penjualan. Ini kita buat try prepare statement detail sama dengan connection prepare statement. Lalu dalam kurung SQL penjualan detail. Lalu kita buat penjualan detail dot string dot set string, lalu pertama itu penjualan dot get code itu kita buat
try lagi untuk result set. Sini kita buat namanya objek rs detail. Detail sama dengan ps detail dot execute query lalu sini kita buat array baru lagi untuk penjualan detail. Penjualan detail, penjualan detail dengan new dengan array baru, array list baru, array list seperti ini. Lalu kita buat lagi while untuk result set yang penjualan detailnya. Sini itu ada rs detail next, lalu kurung ini untuk kelas untuk objek barang kita buat objek baru namanya barang, new barang. Lalu kita buat barang set kode rs detail dot get string detail dot get string lalu dalam kurung kode barang lalu barang set nama rs detail string nama. Lalu begitu juga dengan harga dan juga stoknya. Kita set harga rs detail ini menggunakan integer, lalu harga, lalu ada stok juga, set stok rs detail dot get integer juga,
lalu kita buat penjualan detail, buat penjualan detail baru dengan nama objek itu detail kita buat add dalam kurung detail detail dot set barang dalam kurung barang, lalu detail set jumlah barang, rs detail dot get integer kurang jumlah barang. Lalu di sini kita buat penjualan detail dot add detail penjualan details add detail, lalu penjualan dot set penjualan detail kurang penjualan detail. Lalu penjualan list dot add penjualan. Terus ini itu kita buat catch dalamnya SQL exception lalu ini dot in stock list. Sini kita return untuk penjualan listnya. Seperti ini. Oke, di sini untuk hasil programnya itu kita bisa tes melalui package test ini. Ini ada tes pertama itu untuk menginputkan barang-barang ini ke dalam tabel barang. Langsung aja kita coba.
Nah, di sini untuk tes yang pertama itu berhasil. Kita bisa langsung lihat di MySQL-nya. Di sini kita buka tabel barang. Nah, di sini sudah berhasil dimasukkan. Di sini ada kode barang itu BR1, BR2, BR3, BR4, BR5. Sini ada nama barangnya. Sini ada harganya dan di sini ada stok dari setiap barang ini. Oke. Sekarang untuk tes yang kedua. Nah, ini langsung kita run untuk tes yang keduanya. Nah, di sini successful. Kita langsung lihat sini. Nah, di sini tabel penjualannya. Ini ada kode jual. Ini ada tanggal penjualannya. Nah, di sini ada kode penjualan. Di sini ada kode penjualan, kode barang, jumlah barang untuk tabel penjualan detailnya. Lalu untuk tes yang ketiga di sini kita coba. Nah, sini berhasil juga. Di sini kode penjualan sama dengan kode jual satu tanggal. Di sini ada tanggal 2024 bulan 5 tanggal 14. Sini ada pemberitahuan bahwa barang yang dibeli pada transaksi kode jual 1 adalah nama barangnya itu Indomie, jumlahnya 5, nama barang Sarimi, jumlahnya 2. Jadi seperti itu untuk hasilnya. Dan untuk yang tes 2 tadi ini hasil di database-nya. Untuk hasil yang kedua tadi sebentar. Nah, untuk hasil dari tes 2 itu ada di tabel penjualan ini. Nah, di sini ada kode jualnya, kode jual 1. Ini ada tanggal pembelian transaksinya. Lalu di sini juga ada juga di penjualan detail. Di sini ada kode barang, kode penjualan, kode di sini ada kode penjualan detailnya. Ini kode penjualannya, kode jual 1, dan ini kode barangnya yang dibeli, dan ini jumlah barangnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.